Hai Miss. Kamu kelihatannya lelah sekali. Iya Miss, aku juga haus loh Miss. Lah, bukannya di kelas kamu ada air minum ya? Habis Miss. Dan juga tadi pagi airnya ngalirnya dikit Miss. Oh, mungkin karena lagi musim kemarau, makanya air di rumah kamu mengalirnya kecil. Iya Miss, kata mama juga begitu. Miss jadi ingat cerita yang ada di Alkitab. Kalau Tuhan pernah berkata kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka juga ada masalah tentang air. Nah, bagaimana kalau kita dengar cerita selengkapnya hanya di Mesbah Cilik. Orang-orang Israel kekurangan air lagi. Lalu mereka kembali mengeluh kepada Musa. "Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun ini?" Mereka menggerutu. "Tidak ada yang baik untuk dimakan di sini, dan tidak ada air untuk diminum." Mereka keluhkan ini bukan hanya 1 atau 2 kali saja. Terus-menerus mereka mengeluh dan protes, suara mereka terdengar semakin keras dan semakin keras. Sudah berapa kali Musa mendengar hal itu? Kenyataannya, orang-orang itu sudah mengeluh karena tidak punya air 40 tahun sebelumnya. Saat itu, Allah sudah mengatakan kepada Musa untuk berkata kepada gunung batu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air, bergalon-galon air, dan tetap akan keluar dari gunung batu itu selagi mereka berada di sana. Jadi, sekali lagi di sini, mereka tidak mendapatkan air. Gantinya percaya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka menggerutu dan protes. Dan Musa, seperti yang biasa dilakukannya, meminta pertolongan Allah. Allah berkata kepada Musa untuk membawa tongkatnya dan memanggil saudaranya Harun, lalu mereka mengumpulkan umat itu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bilangan 20 ayat 8. Musa sudah bersabar untuk waktu yang sangat lama. Tetapi setelah 40 tahun mendengar gerutuan orang Israel, akhirnya dia sudah merasa cukup bersabar. Dia juga merasa panas dan haus, apapun alasannya. Dia lupa bagaimana sabarnya Allah kepadanya. Dia lupa bagaimana Allah selalu mengampuninya. Dia lupa bagaimana lembutnya Allah memperlakukannya. Dan dalam kemarahannya, Musa tidak bersedia untuk menunjukkan kelembutan. Tidak kepada bangsa itu, tidak juga kepada bukit batu itu. Dia merasa sangat tertekan dan terjepit. "Dengarlah, hai engkau, para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini?" Musa berseru kepada bangsa itu. Tetapi dia tidak berbicara kepada gunung batu itu. Dia mengangkat lengannya dan memukul gunung batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Dan Allah membuat air mengalir dengan berlimpah-limpah dari gunung batu itu. Musa mungkin merasa terhibur untuk sementara. Dia mau berteriak kepada orang banyak itu untuk waktu yang lama. Dan itu membuatnya memukul gunung batu itu. Setelah itu, maka mengalirlah air dari gunung batu itu.
Kemudian Allah berbicara kembali dengan suaranya yang lembut. Musa, engkau tidak percaya kepadaku. Engkau tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa Israel. Allah berkata, karena itu, engkau tidak akan membawa umat ini memasuki tanah yang akan kuberikan kepada mereka. Segera Musa menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia juga telah lupa untuk percaya kepada Allah. Dia sudah melupakan anugerah Allah yang menyelamatkan, kesabarannya, kasihnya, dan pengampunannya. Selama 40 tahun, Musa dan Harun telah berjuang di padang gurun. Selama 40 tahun mereka telah memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa dan Harun tidak dapat pergi ke tanah perjanjian. Semuanya itu terjadi karena mereka lupa untuk percaya kepada Allah. Mereka tidak menghormati Allah di depan bangsa itu. Allah mau agar kita menghormati dan menyembahnya. Dia mau agar kita percaya kepadanya. Dia mau agar kita mengetahui bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita setiap hari. Kita menyembahnya ketika kita melakukan tepat seperti yang Dia minta. Dan kita menyembahnya ketika kita percaya kepadanya untuk memelihara kita. Hai, kembali lagi dalam Aksi Cilik bersama Miss Lasria. dan Renhat. Kali ini Miss kita mau melakukan percobaan apa Miss? Hari ini kita akan melakukan percobaan yang sangat menarik. Nah, di sini bisa ada balon dan peniti. Nah, sekarang Miss mau tanya, menurut kamu balon ini ada isinya nggak? Enggak Miss, kosong. Nah, sekarang kalau Miss tiup, apa balonnya ada isinya? Ada Apa isinya? udara Miss. Nah, sama seperti udara yang ada di dalam balon yang tidak terlihat, begitu juga dengan iman. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Udara yang kita tiupkan ke dalam balon adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakannya karena balon ini berubah bentuk menjadi lebih besar dan juga kuat. Begitu juga dengan iman kita. Walaupun dia tidak dapat kita lihat, tetapi dapat mengubah hati kita menjadi lebih kuat, mengubah hati kita menjadi lebih berani dan juga lebih percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau balon ini tidak ada isinya, balon ini hanya sesuatu benda yang kosong dan juga lemah. Tetapi kalau tadi kita isi balon ini dengan udara, maka balon ini bisa terbang, bisa memantul, dan juga bisa menjadi hiasan yang sangat indah loh. Begitu juga tanpa iman, hidup kita terasa kosong dan kita terasa lemah. Tapi dengan iman, hidup kita menjadi dapat menghadapi masalah dan kita lebih mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita dan juga kita bisa memancarkan kebaikan kepada lingkungan kita. Oh iya ya Miss. Iya, seperti itu Renhat. Makasih Miss untuk pelajaran yang sangat baik. Sama-sama Renhat, terima kasih. Dadah. Dadah. Dalam dunia banyak
Hai Sobat Cilik Hope Channel. Percaya berarti yakin kepada seseorang atau sesuatu, meskipun kita tidak selalu bisa melihat hasilnya secara langsung. Misalnya, kita percaya kursi akan menahan tubuh kita. Jadi, kita duduk tanpa ragu. Kita percaya matahari akan terbit besok, meskipun malam ini langitnya mendung. Dalam kehidupan rohani, percaya kepada Tuhan berarti kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita, walau kita tidak melihatnya secara langsung. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29. Ciri-ciri orang yang percaya, tenang saat menghadapi masalah, setia dalam hal kecil. Karena percaya itu berarti bertanggung jawab. Berani mengambil langkah baik walau belum tahu hasilnya pasti. Tidak cepat menyerah karena yakin Tuhan selalu ada. Sikap percaya dibangun bukan tiba-tiba muncul. Ia tumbuh dari pengalaman, pendampingan, pembiasaan, dan pemahaman yang mendalam tentang kasih dan kesetiaan. Untuk melatih sikap percaya pada Tuhan, kita bisa melakukan beberapa hal ini, yaitu suka berdoa, rajin belajar firman Tuhan, berbuat baik meski tidak dilihat orang, tidak gampang takut karena yakin Tuhan ada, dan tetap setia walau belum lihat hasilnya. Menjadi anak yang percaya pada Tuhan berarti mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan cerita-cerita iman. Berdoa dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan mendengar. Melakukan kebaikan walau tidak ada yang melihat, tetapi percaya kita sedang sedih, takut, atau tidak mengerti. Berbagi kasih karena percaya pada Tuhan membuat kita jadi berkat bagi orang lain. Percaya kepada Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi dibuktikan lewat sikap, pilihan, dan hati yang tetap berharap kepadanya. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Wise Words. With me, Joel. Today, we are going to talk about a very important word, faith. Can you say it with me? The word wisdom is spelled F-A-I-T-H. In Bahasa means percaya. Do you know what faith means? Let me explain it in a simple way. Faith means trusting or believing in something or someone, even when you cannot see it or fully understand it. It's a strong confidence that gives you hope, courage, and direction. In simple words, faith is believing without seeing. In a spiritual or religious sense, faith means trusting in God, His love, His promises, and His plans without needing to have all the answer. Key elements of faith. Number 1, believe without seeing. Faith doesn't always need a physical proof. It is about believing in the unseen. Number 2, trust and confidence. Number 3, action. Faith is not just a feeling. It leads to an action. When we have faith, we live it out by doing good, praying, helping others, and obeying God's word. Number 4, hope and strength in hard times. Number 5, growing in faith. Faith is like a seed. It starts small, but it grows when we read and reflect on God's word. Faith is important because it connects us to God. It gives peace in the middle of worry. It helps us love and forgive. It lets us to live with purpose and hope. Faith is believing in God's love, trusting His plan, and walking in His ways, even when you don't understand everything. It's me, Joel. Thank you for listening. See you in the next Wise Words. Halo Bapak dan Ibu pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih. Mari kita renungkan sejenak tentang percaya dan bagaimana hal ini dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Percaya kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari
baik dalam hubungan antar anggota keluarga maupun dengan Tuhan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengajarkan percaya di dalam keluarga, yaitu yang pertama, menjadi teladan dalam iman dan kepercayaan. Saat orang tua menunjukkan iman kepada Tuhan dalam doa, keputusan, dan sikap, anak-anak pun akan menirunya. Yang kedua, jadikan waktu ibadah keluarga sebagai momen rutin yang menyenangkan dan mendalam. Yang ketiga, menjaga kejujuran dan konsistensi. Orang tua yang jujur dan menepati janji akan menumbuhkan rasa percaya dalam keluarga. Yang keempat, mengasihi tanpa syarat. Anak akan mudah percaya ketika mereka merasa dicintai tanpa syarat, bukan karena prestasi atau kelakuan baik saja. Kepercayaan dalam keluarga dimulai dari hati yang saling terbuka, dipupuk oleh kasih, dan dibimbing oleh iman kepada Tuhan. Mengajarkan anak untuk percaya pada Tuhan adalah salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter dan kehidupan rohani mereka. Berikut adalah manfaat-manfaat utama dari menanamkan kepercayaan kepada Tuhan sejak dini. Memberikan ketenangan hati, membangun kekuatan mental dan emosional, menumbuhkan kasih dan empati, dan menjadi anak yang berakhlak baik. Mengajarkan anak untuk percaya kepada Tuhan bukan hanya memperkenalkan agama, tetapi menanamkan harapan, kekuatan, kasih, dan karakter yang mulia dalam hidup mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mengapa penting untuk percaya kepada Tuhan dalam hidup sehari-hari? Supaya merasa aman. Karena kita jika ketakutan, nanti kita bisa minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jika kita membutuhkan pertolongan, kita dapat meminta tolong pada Tuhan. Supaya kita diberkati Tuhan dan ditolong dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kamu lakukan saat kamu mulai ragu atau takut? Berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dan meminta pertolongan pada Tuhan. Saya minta tolong kepada Tuhan agar dibantu atau diawasi. Berdoa. Ceritakan satu pengalaman di mana kamu belajar tentang percaya. Sewaktu itu saya mengikuti lomba. Saya kira saya tidak bakal bisa berhasil sampai ke depannya. Tapi saya berdoa, saya minta tolong kepada Tuhan. Ternyata saya bisa dan saya menang. Waktu itu saya dan teman-teman lomba untuk melukis. Saya waktu itu kurang tahu bahwa saya bakal menang. Lalu saya berdoa kepada Tuhan dan saya rupanya menang. Saat soal ujian saya berdoa supaya tidak merasa takut. Jadi waktu lalu aku pernah lagi ketakutan dan aku berdoa kepada Tuhan untuk menghilangkan ketakutanku, dan beberapa menit kemudian aku tidak takut lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu percaya kepada Tuhan? Saya setiap hari berdoa, baca Alkitab, dan memuji nama Tuhan melalui menyanyi, memuji Tuhan. Aku berdoa, membaca Alkitab, dan aku juga menyanyi lagu-lagu pujian kepadanya. Saya bisa mendoakan orang lain dan memberi pujian kepada Tuhan.